sambil santai aja ya, kita akan lihat manusia-manusia takbirin orasi menuntut pilpres ulang, mengusut kecurangan pemilu. Komisioner Bawaslu, KPU pecat, menuntut hak angket. Astagfirullahaladzim, semuanya pengen dirubah. Tapi ya manusia-manusia takbirin ini, satu kali lagi yang bisa gampang digerakkan masanya nggak bakal jauh. Orang-orang Petamburan, orang-orang pengikut HTI, itu yang bisa gampang digerakkan tuh. Apalagi teriak-teriak takbir, takbir. Udah kelihatan lah dapurnya di mana itu. Coba kita cek nih saudara. Kita ke DPR RI karena lembaga tinggi negara yang lain hampir kami nggak percaya lagi. Karena salah satunya adalah pemilu curang yang luar biasa disetting sedemikian rupa, dan kami bukan bicara tentang kalah menang, tapi kami bicara tentang betapanya kejaliman. Kita pantau jalannya unjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di sana. Triksi, ada sejumlah tuntutan yang disampaikan massa. Apa saja poin-poin tuntutannya? Iya, betul sekali Paskalis. Memang meski saat ini sedang dalam masa memasuki sholat Jumat dan juga sedang melakukan persiapan, jadi masa ini berhenti sejenak untuk melakukan unjuk rasa. Memang tadi sempat sudah menyampaikan beberapa tuntutan ataupun juga aspirasi yang dikatakan ini adalah untuk perubahan. Tadi ada beberapa poin. Yang pertama misalnya terkait dengan ketidakadilan. Ketidakadilan ini dalam hal pemilu, kemudian dalam hal bagaimana pemerintah ini tidak mendengarkan suara rakyat, bagaimana pemerintah ini bekerja tidak melihat bagaimana kebutuhan rakyat. Itu setidaknya poin pertama. Lalu kemudian poin berikutnya adalah terkait dengan menolak hasil pemilu ataupun juga Pilpres 2024. Tadi beberapa kali disampaikan bahwa pemilu yang sudah berjalan ataupun juga Pilpres 2024 yang sudah berjalan kemarin dikatakan ada beberapa kecurangan, ada berbagai kecurangan yang kemudian masyarakat lihat, sehingga mereka menuntut untuk kemudian pemerintah maupun juga dari masyarakat lainnya untuk bisa bersama-sama meminta untuk mengusut kembali, kemudian juga memperhatikan terkait dengan hasil Pilpres 2024. Kalau tadi dikatakan memang dari hasil Pilpres dikatakan tidak percaya lagi dengan KPU maupun juga Bawaslu yang dari laporan-laporan sebelumnya ini tidak diindahkan. Nah, sehingga mereka menyuarakan atau mengaspirasikan di depan gedung DPR MPR, sehingga harapannya adalah bagaimana baik anggota DPR maupun juga anggota MPR ini bisa mendengar dan juga bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat ataupun juga aliansi untuk perubahan ini. Nah, tadi kalau terkait dengan Pilpres juga yang diminta adalah bagaimana dengan hak angket. Hak angket yang ingin disegerakan, hak angket yang ingin segera dilakukan oleh partai-partai di dalam DPR, sehingga juga tadi dikatakan bahwa mereka sebenarnya akan ingin menemui anggota DPR, ingin memberikan surat-surat ataupun juga tulisan-tulisan terkait dengan harapannya terhadap Pilpres 2024 ini yang akan diserahkan nanti ke anggota DPR. Lalu kemudian juga dikatakan sudah bertemu dengan partai-partai politik, salah satu partai politik yang kemudian mengusung hak angket. Nah, ini bukan hanya bertemu saja, tapi juga nanti akan berkeliling, juga harapannya bisa bertemu dengan partai-partai lain yang juga mengusung terkait dengan hak angket untuk bisa disegerakan ataupun juga didorong untuk kemudian bisa direalisasikan, Paskalis dan juga saudara. Tadi dikatakan bahwa memang partai-partainya adalah partai-partai yang mengusung tentang hak angket, sehingga salah satunya yang tadi disebutkan adalah PKS yang sudah ditemui, lalu kemudian juga nanti akan ada beberapa partai lainnya. Nah, kemudian selain itu juga yang diungkapkan ataupun juga diorasikan adalah terkait dengan mengganti komisioner KPU dan juga
melakukan pilpres ulang. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Pak Skalis dan juga saudara, bagaimana mereka tidak percaya lagi dengan kinerja KPU maupun juga dengan Bawaslu, mengingat mereka mengatakan bahwa di situ justru adalah pusat dari kecurangan. Di situ adalah mafia-mafia yang harus diusut, yang kemudian harus ditunjukkan siapa-siapa saja yang bermain di dalamnya, sehingga hasil pilpres ini tidak sesuai, atau hasil pilpres ini ada kecurangan-kecurangan yang berlangsung. Pemilu ulang, kalau saya sih nggak jadi masalah sebetulnya. Mau pemilu ulang kek, mau sekali lagi, mau 2 kali lagi, mau 10 kali lagi, mau 1000 kali lagi, nggak jadi soal. No problem. Bagi saya pribadi, nggak jadi soal. Dan saya nggak rugi meluangkan berapa menit untuk kemudian nyoblos, itu nggak rugi. Kalau mau egois. Satu kali lagi, kalau mau egois. Sama seperti IKN. Kalau mau egois, saya akan tolak aja IKN. Kenapa saya merestui? Padahal jauh loh, ibu kota negara nanti pindah ke IKN, ke Kalimantan sana. Jauh bos, saya dari Jawa Barat untuk bisa ke ibu kota mesti jauh banget itu. Secara emosional ya, kalau egois nggak mau, tolak aja IKN. Tapi kalau demi bangsa dan negara, demi kebaikan kita semua, ya apa boleh buat. Egois itu mesti kemudian kita lebur, mesti kemudian kita hilangkan. Begitupun sama pengulangan pemilu. Bagi saya pribadi nggak jadi soal. Karena saya yakin mau diulang 1000 kali pun tetap aja pemenangnya itu bahkan bisa jadi Anda lebih hancur bos. Tinggal tunjukkan aja kemenangan Anda itu titik-titiknya di mana aja. Kalau memang Anda menang gitu loh. Jangan malah mengorbankan rakyat, bangsa dan negara demi memenuhi hasrat emosi kalian semata. Maka ya saya lebih akan berharap pemilu ini memang satu putaran, biar huru hara seperti ini tuh nggak terjadi di bulan puasa. Satu kali kelihatan loh dapurnya, mereka juga kok, mereka juga adalah mahasiswa. Cek di belakangnya siapa, apakah murni karena idealisme atau ada keberpihak. Jelas loh ada keberpihakan politik loh mereka tuh. Aliansi Perubahan, geng Anies Baswedan itu. Jelas kan, geng Anies Baswedan itu. Jadi bukan ideal. Mereka itu datang ke DPR, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, menuntut pemilu ulang. Itu motifnya politik. Bukan motif ideal, tapi motifnya politik. Kita harus paham sebagai masyarakat. Pakem-pakem itu kita harus ngerti. Orang ini ngapain nih? Tujuannya apa nih? Kepentingan untuk kita apa nih? Atau hanya kepentingan untuk mereka? Oh, kepentingannya hanya untuk mereka. Biarkan, abaikan. Kalau sudah mendapatkan konklusi bahwa kepentingannya untuk mereka, abaikan bos, abaikan. Jangan ikut-ikutan. Ngapain sih? Pemakjulan dari dulu teriak pemakjulan. Seenaknya gitu ngomong itu. Makjul, pemilu ulang. Sekarang itu di PSU ya, pemungutan suara ulang. Apakah mereka ada yang unggul? Ada di beberapa tempat. Dari kemarin saya baca di beberapa wilayah, Anies itu cuma mendapatkan besar di satu wilayah dari 15 wilayah yang sudah terekap. Anda itu ngomong curang, ngomong Anda seolah menang, sebenarnya tidak menyodorkan data kemenangan Anda di mana saja, TPS mana saja, wilayah mana saja, kan repot. Artinya pengen menang tapi dengan cara-cara jangan-jangan pengen curang Anda. Kalian tuh yang curang, kalian tuh yang menekan DPR, kalian tuh yang menekan KPU, kalian tuh yang menekan Bawaslu. Supaya bagaimana caranya kalian yang menang. Kan itu, meskipun tidak akan mungkin menang. Tapi minimal kalian sudah menekan tuh. Kalian sudah mengintimidasi itu.
Kalian sudah mengintervensi itu. Itu suara rakyat, bos. Yang sudah nyata benar-benar terjadi penekatan, intimidasi kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada DPR, itu kalian. Bukan orang lain yang masih dalam angan-angan. Kayaknya ditekan nih, kayaknya diintervensi nih, kayaknya di segala macam. Kan justru kalian yang sudah menekan, sudah mengintervensi, dan lain sebagainya. Kalian yang sudah. Yang lain masih kayaknya. Yang jelas-jelas nyata yang mengintervensi kalian. Jadi yang ingin berbuat curang demi untuk kemenangan siapa? Kalian. Itu konklusinya. Awas nih masyarakat, jangan terprovokasi ya. Biarkan aja kita lihat dari kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.